Halo para pecinta podcast Dewan Guru Besar UI, kita bertemu kembali. Apa kabarnya? Kali ini saya Adrianus Meliala selaku host acara ini akan menyapa kita semua seraya memperkenalkan seorang narasumber yang berasal dari Fakultas Ilmu Budaya UI, yakni Profesor Muhammad Lutfi Zudi. Pernah dengar namanya? Tentu ya, karena beliau adalah seorang yang sound, prominent kalau bicara soal Timur Tengah dan juga bicara soal studi keislaman. Mari kita sapa beliau. Prof. Lutfi, apa kabar? Baik, Prof. Andri. Ya, terima kasih, senang sekali bisa bertemu. Ya. Prof, kalau bicara mengenai studi Timur Tengah, Ya. itu apa sih persisnya tuh? Ya, apakah studi tentang kawasan, studi tentang agama, studi tentang politik, atau mungkin semuanya? Silakan, Prof. Ya, sebetulnya yang populer di Indonesia itu adalah Timur Tengah sebagai pusat ilmu pengetahuan Islam. Oleh karena itu kalau kita lihat tokoh-tokoh nasional, mulai Kiai Hasyim Asy'ari, Kiai Haji Ahmad Dahlan, Kiai Wahab Abdullah, para tokoh-tokoh yang lain, banyak sekali yang merupakan alumni Timur Tengah. Dan mereka ketika pulang Indonesia sebagai tokoh pemikir Islam dan kiai, dan tokoh nasional tentu ya, Kiai Wahab Abdullah sebagai anggota konstituante dan sebagainya. Nah, tetapi dalam perkembangan waktu, Timur Tengah adalah menjadi pusat pergolakan politik dunia. Nah, itu juga artinya Timur Tengah menjadi pusat di mana seluruh masyarakat dunia mengarahkan pandangan Timur Tengah sebagai pusat pergolakan, dan juga sekaligus tentu Timur Tengah sebagai pusat energi dunia. Ada minyak, ada gas. Nah, di situ berarti geopolitik itu sangat tinggi di Timur Tengah. Nah, muncullah para pemerhati dan pemikir-pemikir yang menjadi pengamat Timur Tengah. Nah, disinilah perpaduan antara orang-orang yang memperhatikan Timur Tengah itu bisa dari dua sisi politik, sisi keislaman. Prof sendiri lebih kemana? Lebih ke politiknya atau Islamnya atau dua-duanya? Nah, sebetulnya ketika saya belajar di Timur Tengah dan pulang ke Indonesia, basis saya adalah basis keislaman sebetulnya. Oke. Tetapi ketika pulang di awal tahun 2000, itu terjadi sebuah konflik besar yang disebut dengan Perang Teluk 1 dan 2. Nah, masyarakat Indonesia, khususnya media, itu mewawancarai saya tentang masalah politik dan konflik di Timur Tengah, waktu itu perang Irak, sehingga ya saya lebih dikenal sebagai pengamat Timur Tengah daripada seorang pemikir Islam gitu ya. Itu walaupun sebenarnya saya basisnya keislaman gitu. Tentu sebagai pengamat Timur Tengah, kalau dibilang kompetisi, persaingan tentu tidak banyak. Apa betul begitu, Prof? Artinya tidak banyak orang Indonesia yang memang memiliki kepakaran di bidang ini. Ya, tidak banyak sih, kalau padahal kan yang kuliah di Timur Tengah itu ribuan ya. Di Mesir itu ada setiap tahunnya itu ada sekitar 5.000, 6.000, dan belum lagi di negara-negara lain ya, di Saudi dan sebagainya. Tetapi juga yang muncul sebagai pengamat ya bisa dihitung pakai jari waktu itu. Ya, dan saya juga nggak tahu kemudian saya menjadi bagian daripada itu. Nah, padahal saya sendiri juga bukan orang yang berbasis keahlian di dalam ilmu hubungan internasional umpamanya gitu. Tapi karena tuntutan keadaan ya akhirnya belajar. Dan akhirnya kita juga disiplin ilmunya juga kemana-mana, dan kita juga mendirikan di Universitas Indonesia yaitu kajian Timur Tengah yang di dalamnya juga ada politik Timur Tengahnya gitu. Oke. Iya. Prof, sepanjang pengetahuan saya yang tentu terbatas, misalnya saya ingat nama seperti misalnya almarhum Profesor Az-Zubardi Azra. Ya. Ada lagi seorang juga lulusan UI yang lalu bekerja di media, almarhum Riza Sibudi. Ya. Ada lagi mungkin yang juga sudah masuk politik, misalnya Prof Amin Rais misalnya. Ya. Apakah mereka yang kemudian boleh dibilang sebagai referensi dari Prof Lutfi? Ya, sebetulnya kalau Pak Amin Rais ya, Prof Amin Rais itu lebih awal beliau. Oh, lebih awal. Karena pulang dari Amerika, kemudian dia angkatannya Cak Nur ya, Nurholis Majid, kemudian sebelumnya Pak Azri Badi Azra. Nah,
Pak Azri Mazra itu pulang ke Jakarta, pulang dari Amerika itu sejaman dengan saya, yaitu sekitar pertengahan tahun 90-an, yaitu 94, 95 gitu. Nah, dari situlah beliau kemudian melanjutkan karir, kemudian nanti akan menjadi rektor UIN sebagai sebuah dia juga dikenal sebagai pengamat keislaman ya. Nah, sedangkan saya pulang tahun 93 dan kemudian saya di UI dan sekaligus mendirikan kajian Timur Tengah dan sering mengisi di media terkait dengan politik Timur Tengah. Ya. Prof, kira-kira ada paradigma yang berbeda nggak ya antara scholar yang berasal dari kampus-kampus Amerika dan mengamati Timur Tengah dengan misalnya Prof yang lulusan Timur Tengah, Saudi gitu ya, mengamati Timur Tengah, kira-kira ada bedanya nggak dari segi paradigmanya? Mungkin bedanya itu teman-teman yang dari dari Barat itu lebih metodologis. Nah, maksudnya apa, Prof? Artinya karakter metodenya lebih jelas gitu ya. Nah, sementara kedetailan permasalahan yang diungkapkan itu dimiliki oleh teman-teman yang lulusan Timur Tengah gitu. Ya, karena mengamati langsung di lapangan. Dan gitu. pernah hidup ya. Pernah hidup di dalamnya gitu. Ya. Nah, apakah lalu itu juga yang menjadi karakter dari program studi yang Prof bangun, yakni program studi Timur Tengah, Prof? Nah, kalau ini karakternya sudah mixing. Oh, mixing. Ya, okay. Karena termasuk di situ juga para tokoh-tokoh dari Timur Tengah dan tokoh dari lulusan Amerika juga ikut ngajar di situ. Jadi combine ya atau kombinasi ya. Kombinasi. Termasuk Prof. Azri Mazra itu termasuk orang yang mengajar di tempat kita juga. Apakah memang sebaiknya itu yang paling benar dalam rangka mengamati satu kawasan, khususnya Timur Tengah? Oh iya, tentu. Karena dua perspektif gitu. Karena Timur Tengah itu tentu juga pengaruh pemikiran dan kekuatan Amerika juga di situ paling dominan. Sehingga para alumni Amerika juga mempunyai kemampuan ketajaman bagaimana politik Amerika luar negerinya gitu. Nah, sementara lulusan Timur Tengah adalah memahami lapangan dan kondisi real yang terjadi karena di situ mungkin lebih kompleks daripada orang yang melihat dari luar ya. Prof sebagai seorang pengamat, kira-kira Prof seberapa banyak diwawancara, seberapa banyak menulis, seberapa banyak dikutip ya? Karena katanya itu yang menjadi satu semacam indikator lah dari segi seorang pengamat gitu ya. Itu apakah Prof punya semacam note tentang hal itu? Ya, sebetulnya tulisan saya nggak terlalu banyak, tetapi saya beberapa kali nulis di Republika waktu itu tentang hubungan Indonesia Timur Tengah ya, dengan hubungan Indonesia dengan Saudi Arabia dan beberapa tulisan yang lain ya. Tentu ada juga buku tentang dinamika politik dan budaya hubungan Indonesia dan Timur Tengah. Tetapi kalau di media memang cukup sering saya. Dulu kalau di Metro itu ada namanya sarapan pagi semacam kayak gitu. Itu sering saya ngisi di situ. Terus kemudian juga ketika terjadi perang Teluk 1-2 khususnya yang keduanya sering sekali juga diundang di acara-acara weekend juga pernah ya ketika evakuasi orang Indonesia dari Yaman ya saya sebagai pengamatnya dan lebih sering lagi di CNN Indonesia. Itu CNN Indonesia juga sering mengisi di situ. Juga ketika kunjungan Raja Saudi. Nah, itu saya sebagai komentator di TV One ya dari pagi sampai siang gitu. Dan juga di media-media mainstream ya. Itu ya sering sekali diwawancarai termasuk media internasional BBC ya itu juga. Dan saya kira ketika kawasan itu sedang rame ya seperti sekarang ini tentu sibuk ya Prof ya. Ya, memang tentu. Prof, saya mau tanya satu hal tentang nampaknya saya lihat ada semacam pertindihan antara studi kawasan dan studi keislaman. Bisa nggak kita bagi dua secara total ya? Dalam arti bahwa sehingga lalu memberikan ruang kemungkinan bagi seorang pengamat yang non Islam misalnya, mungkin nggak? Sebetulnya bisa saja karena keilmuan itu kan bisa dipelajari ya. Nah, dan
konflik yang terjadi di Timur Tengah dan sebagainya itu kan sebetulnya berlatar belakang politik lebih kuat daripada berlatar agama sebetulnya. Nah dari sisi itu seorang pengamat beragama apapun sebetulnya bisa masuk, ya itu. Jadi sebetulnya tidak dibatasi latar belakang keagamaan dari pengamat tersebut gitu. Ya. Artinya seperti saya bisa saja saya juga mengamati katakanlah gerakan politik Yahudi di Timur Tengah meskipun ya itu di luar dari konteks keagamaan saya, tapi saya juga karena merasapi dan juga sering melakukan pertemuan dan mereka dan saya pernah melakukan pertemuan hampir sekitar 18 negara ya di UI ini di Wisma Makara itu di Gedung Sabah ya. Itu memperingati penjajahan Israel dalam konteks itu adalah kemerdekaan Israel karena Israel itu merdeka tanggal 14 Mei tahun 48. Nah, kita mengadakannya 2 hari yaitu 14 dan 15. Untuk apa? Ya kita merujuk kepada yaitu tadi penjajahan Israel terhadap wilayah Palestina. Yaitu dihadiri oleh banyak negara termasuk dari kalangan Yahudi. Ya, artinya kita bisa komunikasi dengan mereka, tetapi Yahudi ini disebut dengan Yahudi Naturi Karta, Yahudi yang tidak setuju dengan Zionisme. Karena apa? Yahudi ini pusatnya ada di Amerika dan dari Inggris, mereka datang di sini dan waktu itu headline di Kompas dan salaman antara Pak Amin Rais sebagai ketua MPR waktu itu, ada Pak Kiai Hasyim Muzadi, ada Pak Agung Laksono sebagai ketua DPR, datang mereka. Artinya yang ingin kita tarik di sini adalah perseteruan antara Israel dan Palestina itu bukan hanya yang dipandang sebagai katakanlah ada sentimen agama, tetapi juga yang lebih kuat lagi adalah ada faktor lain gitu. Nah nyatanya orang Yahudi pun tidak setuju terhadap perilaku Israel gitu. Ini yang ingin kita sampaikan waktu itu dan itu waktu itu ya dalam batas tertentu sudah sampai kepada masyarakat karena juga dimuat di Kompas waktu itu dan headline waktu itu. Ya. Dan saya kira sebagai satu amatan tentu saja harus universal ya tidak dibatasi gitu. Dengan sekat-sekat primordial seperti itu makanya. Ya. Baik. Masyarakat Timur Tengah tentu saja selalu menarik untuk diamati, namun kita akan jeda sebentar karena kita akan pindah ke segmen yang lain di mana kita akan kupas kehidupan pribadi dari Prof. Lutfi. Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, pada segmen ini kita akan bicara tentang latar belakang masa kecil dari Prof. Lutfi, bagaimana keluarganya membesarkan beliau, bagaimana lingkungan sekitar menempa Prof. Lutfi hingga menjadi Prof. Lutfi yang sekarang. Prof, Anda besar dari keluarga apa? Pegawai swasta kah, guru kah, atau mungkin petani kah? Bercerita? Dari keluarga pesantren. Oke. Ya, kayak saya memang santri Kerapia, dibesarkan santri Kerapia, kemudian memang menjadi guru juga, gitu. Kemudian guru di Bantul ya, guru namanya Kabupaten Bantul Yogyakarta, gitu. Dan terus kemudian juga sempat menjadi terjun dalam politik, anggota DPRD Bantul, anggota DPRD 1 DIY gitu ya. Artinya ada terah politiknya meskipun saya tidak terjun dalam politik praktis gitu. Dan kemudian saya juga dari pesantren juga sama di pesantren Kerapia dan kiai saya itu Kiai Maksum sangat berpengaruh pada kehidupan saya di dalam berpikir. Beliau seorang kiai tapi punya pemikiran yang begitu jauh ya. Pernah jadi anggota konstituante, pernah menjadi ketua Suriah PBNU dan beliau punya wawasan yang luar biasa tentang dunia. Itu dan sangat egaliter. Nah, di sini mungkin memberikan dampak yang cukup luas dan beliau selalu memberikan menggambarkan sebuah cita-cita yang tinggi kepada saya.
kemudian berhenti di suatu tempat. Nah ini kemudian menjadi memacu dan juga memicu saya bagaimana kita bisa menempa kehidupan selanjutnya. Begitu. Jadi selain ayah, lalu kemudian kiai, bagaimana dengan ibu? Ibu adalah seorang penyabar ya, seorang penyabar, dan ibu saya adalah seorang sederhana dan dia lulusan SD saja. Waktu itu memang mungkin belum banyak orang yang lulusan SMP ya, zaman ibu saya, tapi beliau lulusan SD. Tapi mungkin yang melekat, yang kemudian bisa saya tiru adalah kesabaran yang luar biasa. Tidak pernah mengeluh di dalam kehidupannya, dan itu saya rasakan ketika kita sudah menjelang senja ini atau sudah melewati perjalanan begitu jauh, itu memang luar biasa sulitnya untuk sabar itu. Tapi itulah ternyata yang justru membawa ya manusia itu bagaimana bisa mengendalikan emosi gitu, namanya sabar, itu luar biasa itu. Kenapa kok Prof menekankan soal sabar? Apa karena Prof Lutfi dan mungkin kakak adik itu nakalnya minta ampun mungkin begitu? Enggak, sabarnya itu ya memang ayah saya tidak pernah marah ya, sama sekali, apalagi dipukul belum pernah, sampai dimarahin pun juga belum pernah. Tetapi kehidupan ya tentu ada masa senang, masa sulit dan sebagainya. Nah itu kesabaran ibu saya itu ketika menghadapi hidup itu saya lihat seperti itu gitu. Jadi kaitannya dengan situasi seperti itu. Nah ini memberikan sebuah modal ya, dan itulah yang salah satu kunci yang dimana kesabaran itu sulit, saya kira mungkin mudah diucapkan tapi sulit dilakukannya, dan itu sudah dilakukan oleh ibu saya gitu. Ya. Prof, apakah pada waktu dalam pengasuhan ketika masih SD SMP itu sudah ada keinginan untuk menjadi guru pada diri Prof Lutfi, atau sebetulnya itu satu cita-cita yang brojol begitu aja, yang ngalir begitu aja? Saya memang pernah mengajar itu. Jadi setelah selesai SMA lah, aliyah gitu ya, itu memang diminta untuk mengajar 1 tahun, sekitar 1 tahun, nggak lama. Tapi pengalaman mengajar itu ada, pengalaman mengajar. Setelah itu kan kemudian melanjutkan kuliah dan sebagainya gitu. Nah jadi sebetulnya ide mengajar memang tidak terfikirkan, tapi sudah dipraksekkan gitu. Iya. Nah, terus akhirnya masuk UI itu gimana? Mungkin bisa cerita Prof, dari SMP, SMA hingga lalu masuk UI. Gitu. Ya sebetulnya saya itu kan lebih banyak belajar di luar negeri ya. Jadi saya S1, S2, S3 S1 di Saudi, S2, S3 di Yordania. Oh, jadi Prof itu bukan lulusan UI nih? Bukan lulusan UI. Oh, oke. Iya. Maaf. Ya. Jadi kemudian saya masuk ke UI itu tahun 94 ya, sebagai dosen gaya negeri. Nah, angkatan bareng dengan Prof Adrianus itu. Masa? Iya. Jadi saya itu bareng ternyata ketika prajabatan dengan Prof Adrianus, kemudian Prof Ari Kuncoro, Prof Pak Warek 1 ya, Pak Abdul Haris. Pak Abdul Haris ya, Pak Haris, dan tentu teman-teman yang lain banyak itu. Jadi itu para pendengar sekalian, prajab adalah satu sesi awal sebelum menjadi pegawai negeri ya Prof ya. Oke. Jadi sebetulnya ya teman lama ini, cuma ketemunya setelah puter-puter setelah puter-puter. Prof, ketika Prof memutuskan untuk menekuni studi keislaman ya, lalu kemudian memutuskan juga untuk masuk ke UI, keluarga bilang apa? Ya sebetulnya itu anomali juga. Kenapa kok anomali? Teman-teman yang kuliah di Timur Tengah itu nggak ada yang masuk ke UI. Satu-satunya yang masuk UI itu Prof Rahman Zainuddin ya. Beliau dari Syria itu, dari alumni Syria. Tapi yang lainnya belum ada waktu itu. Dan ya saya ingin belajar dari teman-teman UI lah gitu. Karena UI kan ya di Indonesia nomor 1 dan kontribusinya terhadap bangsa ini kan begitu besar ya, sepanjang sejarah sejak ketika masa Belanda maupun zaman ketika waktu itu. Nah, saya melihat kalau saya mau berkontribusi terhadap negara, mungkin sebaiknya adalah masuk ke UI saya. Gitu. Nah, saya karena memang UI itu keilmuannya begitu luas ya, saya ingin belajar dengan mereka gitu. Nah, disitulah kemudian saya masuk. Dan tentu keluarga senang ya, atau ya, keluarga mendukung saja. Mendukung. Iya. Apakah setelah Prof masuk UI lalu kemudian ada lagi entah kemenakankah yang lalu kemudian juga masuk UI juga misalnya?
tentu dengan jalur-jalur masing-masing ya. Baru ketemu di sini, ada keponakan, ada saudara juga pada ketemu di sini, ada apa namanya yang dosen dan sebagainya. Tapi juga anak saya kan itu kuliahnya juga sudah selesai dari kedua-duanya dari teknik UI ya, satu arsitektur, satu dari apa namanya industri ya, sudah lulus mereka. Jadi menjadi keluarga besar UI juga akhirnya. Ya. Prof ada saudara, ada kakak atau adik gitu? Saudara kandung tidak ada langsung di sini. Oh gitu. Ya, karena dulu mungkin karena di Jogja, mungkin basisnya di universitas sekitar Jogja. Gitu. Oh bukan, maksud saya keluarga begitu, kakak adik apakah ada? Yang di sini di UI ya. Maksud saya bukan, maksudnya yang menjadi anak dari bapak dan ibu ada berapa? Oh, saya dalam keluarga saya 8 bersaudara. Wah besar ya. Besar. Jadi keluarga apa zaman dulu kan besar ya. Ya ada. Prof anak keberapa nih? Saya ketiga. Ketiga betul ketiga. Ya. Alhamdulillah ke-8-nya masih ada semuanya. Dan ada juga yang menempuh jalan pendidikan seperti Prof Lutfi? Ya, yang memang waktu itu proses pendidikannya juga belum selancar sekarang ya. Itu ada yang selesai SMA, kemudian ya hampir semua sarjana ya setelah itu. Setelah itu semua sarjana dan ada yang jadi dokter, ada yang bermacam-macam lah. Tapi hampir semua sarjana, 8 orang itu. Nah kembali ke tadi yang ketika Prof menyebutkan seorang kiai yang dikatakan mempengaruhi. Ya. Maka mana sebetulnya lebih mempengaruhi Prof dari segi kepribadian dan juga dalam rangka bagaimana memahami hidup domestic people seperti ayah, ibu dan saudara-saudara, atau orang-orang lain yang berpengaruh di luar keluarga seperti halnya kiai yang tadi sebutkan? Sebetulnya saya kira kedua-duanya ya, karena ayah saya juga tidak secara langsung itu membangun kepribadian juga. Saya sering diajak keluar mencari ikan gitu kan, jadi menjala ikan gitu. Itu kalau pulang itu sebenarnya ikannya nggak banyak sih, paling banyak itu 1 piring kan. Tapi itu dilakukan dan sering, itu mungkin untuk melatih kesabarannya. Dan juga ya tentu saya juga melihat ayah kan juga seorang politikus, kemudian juga pernah menjadi wakil bupati Bantul ya. Dan artinya saya melihat beliau juga seorang pejabat tapi juga merakyat gitu kan. Itu dan ada value ya, ada value yang disampaikan walaupun tidak dengan kata-kata ya. Nah, sedangkan kalau Kiai Ali Maksum tadi itu memberikan wawasan ke depan. Beliau pernah mengungkapkan kamu itu sebetulnya bisa sehebat orang itu, dan itu waktu itu menjadi menteri, menjadi seorang tokoh pemikir gitu. Padahal saya waktu itu masih kelas SMA gitu ya, aliyah gitu ya. Artinya sesuatu yang sangat jauh sekali. Gitu. Nah ini pandangan-pandangan seperti itu memberikan wawasan yang begitu panjang dan luas ya. Gitu. Kan katanya gantangkanlah harapanmu setinggi langit. Nah gitu. Itu makanya mungkin itu. Berarti kalau begitu boleh dibilang bahwa Prof beruntung ya. Berada dalam satu keluarga yang baik, keluarga yang kondusif, dan juga punya lingkungan sosial yang perlu disyukurin. Ya dengan segala kekurangan dan kelebihannya, tapi kelebihannya menurut saya sangat banyak sekali. Memang betul rata-rata dari para guru besar yang tampil dan bersharing pada podcast seperti ini memang memiliki social environment yang baik ya. Keluarga yang mendukung walaupun dengan berbagai macam cara dan dinamika sehingga kemudian lalu mampu menghantar karir sang anak untuk mencapai jenjang tertinggi seperti guru besar. Saya kira kita perlu beruntung dengan hal itu. Kita bersyukur itu. Betul. Bersyukur. Demikian Bapak Ibu Saudara sekalian, segmen kedua yang bicara tentang latar belakang background dari Prof Lutfi. Semakin jelas kelihatan beliau sebagai seorang yang egaliter, hal mana dipengaruhi oleh keluarga dan lingkungan sosialnya. Kita masuk pada segmen yang ketiga. Prof Lutfi, setelah kita tadi sedikit mengulik tentang masa lalu Prof Lutfi sejak masa kanak-kanak, lalu kemudian hidup di pesantren dan seterusnya, maka sekarang saya mau mendiskusikan tentang keseharian Prof Lutfi sekarang. Kan kita ini kan sebagai pengajar ini kan harus ada tridharma katanya kan. Bimbing, mengajar, apalagi tuh melakukan pengabdian masyarakat dan seterusnya. Nah, bisa nggak Prof ceritakan tentang apa kesibukan dari Prof sekarang terkait dengan tridharma tersebut? Silakan Prof. Ya tentu saya kan home base-nya di
prodi Arab, kemudian di ilmu sastra. Nah, saya FIB ya maksudnya. FIB. Ya. Jadi saya tidak akan lepas dari itu. Betul. Jadi mungkin ya sepanjang waktu ketika saya masuk dari ke UI dulu ya ngajarnya itu basis yang akan saya ajar terus. Tapi di samping itu tentu saya juga diminta untuk mengajar atau menguji tesis, menguji disertasi gitu ya dalam berbagai bidang, di filsafat, di antropologi ya, di kriminologi, kemudian juga ngajar di STIK, Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian, ngajar sosiologi budaya agama. Kemudian kalau di kajian strategi dan global itu ngajar di kajian Timur Tengah dan Islam, ada politik Timur Tengah, juga mengajar keislaman, Al-Quran dan hadis, ngajar juga di kajian terorisme ya. Oke. Ya pemikiran perspektif agama di dalam kajian terorisme umpamanya gitu kan. Jadi kira-kira itu. Pernah juga ngajar tidak lama di UIN ya tentang sosiologi sastra waktu itu. Jadi tapi kalau uji sering dulu ya, tahun 2006 ya sering sekali menguji di sana untuk disertasi khususnya. Nah, kira-kira itu kesibukan akademik ya, dan tentu juga melakukan penelitian ya akhir-akhir ini memang lebih dekat ke ilmu sastra ya, tentang puisi, tentang prosa ya, tentang budaya gitu. Maksudnya puisi prosa terkait dengan Arab nih, begitu atau beda? Ya lebih begitu. Walaupun juga karya-karya keindonesiaan, saya pernah membandingkan tentang tentang sastra-sastra ini Ibnu Arabi ya sebagai seorang tokoh sufi dengan para sufisme Indonesia, yaitu karangan MH Ainun Najib gitu ya, gitu. Kita bandingkan tentang cinta ilahi ya cinta ilahi itu. Itu kegiatannya apa, Prof? Apakah Prof membuat prosa puisi, membacakannya, atau melihat atau mengawasi orang mahasiswa menulis, atau bagaimana sebenarnya persisnya? Kita kajiannya kajian teks. Oh, kajian teks. Jadi kita melihat puisi masing-masing tokoh, kemudian kita bandingkan isinya tentang pemikirannya gitu kan. Nah, itu. Jadi Muhammad Ibnu Arabi ya. Ibnu Arabi ini kan seorang sufisme sekaligus dia seorang filosof gitu ya. Dan dia di dalam menyampaikan ide-ide sufi itu melalui simbol-simbol. Jadi salah satu puisinya itu bercerita tentang seorang wanita cantik di Mekah. Itu anak gurunya. Nah, para kritikus sastra ataupun orang yang mengkritik Ibnu Arabi ini seorang kiai kan, sufi kiai ya. Kok bicara tentang wanita? Nah, beliau menjawab, ini beliau sedang mengagumi nilai-nilai yang ada pada diri manusia. Begitu indahnya ciptaan manusia itu, ciptaan Tuhan maksudnya gitu. Nah, ini mungkin itu sisi lain, karena itu kan sebagai sebuah simbol ya. Simbol kehidupan ini banyak sekali simbol gitu. Nah, itu erat sekali dengan kajian-kajian sufi ya. Nah, kalau di lingkungan pemikiran lain itu mungkin tidak terbiasa dengan simbol-simbol seperti itu. Gitu. Nah, itu antara lain. Jadi produknya apa nih, Prof? Apakah menjadi sebuah buku atau ya sebuah artikel ya, gitu. itu nanti bisa diterbitkan melalui buku atau melalui jurnal-jurnal ya. Nah, ini dia nih, karena kita ini kan selalu outputnya kan ke arah kalau nggak publikasi jurnal, publikasi buku, monograf dan seterusnya. Itu berarti bisa, Prof ya? Atau itu diseminarkan ya, diseminarkan gitu. Iya. Prof, dari segi bimbingan saya asumsikan banyak nih, Prof ya. Wah, banyak sekali. Jadi sebenarnya mungkin sudah tidak terhitung ya, untuk khususnya S2 dan S3 itu sudah tidak terhitung, sudah lupa jumlahnya ya. Karena ya aktivitas mengajar sudah begitu panjang, sudah mulai tahun 93 sampai sekarang ya, sudah berapa itu? 30 tahun ya. 30 tahun. Pasti sudah sekitar 500 orang gitu ya. Wah, sudah kita nggak pernah ngitung itu ya, kita ini. Ya. Prof, selain mengajar, meneliti dan juga membimbing, apakah Prof sekarang atau mungkin dalam beberapa waktu lalu juga sempat menduduki jabatan-jabatan struktural baik itu di UI maupun di luar UI, Prof? Ya, sebetulnya
walaupun juga menduduki jabatan itu jabatan yang tidak keluar dari koridor akademik ya. Jadi ya itu tadi pernah menjadi kaprodi tentu ya di kajian di Prodi Arab itu tahun 2004 ya. Terus kemudian tahun 2009 2013 itu sebagai atase pendidikan. Oke, berarti punya pengalaman ya, diplomasi juga diplomat. Ya, kita menjadi diplomat itu, diplomat titipan dari Kemdikbud dititipkan ke Kemlu gitu. Ya, diplomat kita dan itu juga mengemban tugas akademik ya, artinya hubungan Indonesia Saudi di dalam bidang pendidikan. Jadi kita bagaimana bisa memaksimalkan potensi-potensi hubungan kedua negara dalam bidang pendidikan. Itu tugas utama daripada atase pendidikan itu. Dan juga mungkin ya jabatan-jabatan lain tidak lepas dari itu, seperti Kaprodi di Timur Tengah, kemudian Direktur SKSG ya, Sekolah Kajian Studi Global, dan kemudian tahun 2019 jadi Wakil Rektor gitu kan. Tidak lepas daripada pendidikan lah gitu ya. Prof berada pada kelompok yang mana nih? Apakah yang menganggap bahwa jabatan struktural itu adalah sesuatu yang anomali bagi kegiatan akademik ya, atau justru mendukung? Saya kira mendukung karena pengalaman saya ketika menjadi atau menduduki jabatan-jabatan itu, saya tidak pernah melepaskan aktivitasnya sebagai seorang pengajar. Jadi itu menurut saya sebagai sebuah core dari kewajiban saya sebagai seorang akademisi. Gitu. Karena kalau kita tinggalkan sama sekali mungkin akan membeku ya orientasi akademiknya gitu. Jadi nanti akan menjadi birokrat aja gitu. Ya, memang nggak terhindarkan Prof, ada orang yang menikmati jabatan struktural ya suka nunjuk-nunjuk gitu ya dan lupa untuk kembali berpikir sebagai seorang akademisi. Ya mungkin itu salah satu hal untuk ngerem sehingga kita kan juga akhirnya berhadapan dengan mahasiswa. Nah, ketika kita berhadapan dengan mahasiswa kan mahasiswa bukan anak buah kita. Betul. Kan itu. Jadi di situ mungkin remnya ya. Sehingga walaupun kita menduduki jabatan apapun, kalau kita masih berhadapan dengan situasi yang berbeda seperti itu atau dengan mahasiswa, kita akan mengoreksi kepada diri kita ya. Prof kapan mendapatkan derajat guru besar? Saya per 1 September ya 2022. Wah, berarti relatif baru nih Prof ya? Baru. Balita ini. Balita, tapi memang sudah nggak ada waktu lagi. Karena kalau mundur dia Desember gitu, sudah pensiun gitu. Jadi memang harus dimaksimalkan ya. Alhamdulillah ya. Saya perkirakan karena Prof muter-muter ke Saudi segala itu yang membuat lalu agak lambat Prof. Nah itu makanya saya ingat setiap ketemu dengan Prof Adil ditanya itu kapan profesornya kan gitu. Berarti saya ini stressor yang baik ya Prof. Iya. Itu dorongan juga pada saya tentu ya. Iya. Ke depan apakah akan ada lagi capaian yang akan diusahakan atau diperoleh terkait dengan kegiatan Tridharma Prof? Misalnya membuat buku atau mencari grant untuk penelitian tertentu atau tentu apa? Tentu kita masih berjalan terus dan ya saya juga barusan ikut penelitian ya putih ya untuk dengan luarannya itu artikel Q1 ya. Sekarang kita submit ya. Artinya kita terus harus melakukan aktivitas yang bermanfaat ya bagi akademik ya, baik dalam kapasitasnya saya sebagai seorang profesor maupun juga bagi kepentingan universitas ya, karena itu juga akan berdampak kepada universitas ya, penelitian-penelitian yang dilakukan oleh para akademisi di universitas tersebut ya. Baik para pendengar podcast Dewan Guru Besar UI, itulah tadi obrolan kita terkait dengan keseharian Prof Zulfi sebagai seorang guru besar, sebagai seorang dosen, sekaligus pembimbing peneliti dan yang lain-lain ya, selama hari-hari beliau menjadi seorang guru besar di UI. Kita lanjutkan pada segmen yang berikut. Di bagian awal Prof Zulfi itu sempat mengatakan bahwa tidak banyak orang yang menjadi pengamat masalah Timur Tengah. Ya. Waktu itu. Ya. Nah, bagaimana kalau sekarang Prof? Apakah akan makin banyak dan apakah itu dikaitkan dengan bahwa memang di mata Indonesia pada umumnya Timur Tengah itu adalah satu kawasan yang penting sehingga layak untuk dipelototi ya oleh para ahli. Bagaimana menurut Prof? Ya sebetulnya
sekarang ini masih cukup penting ya. Tapi sebetulnya kepentingan atau sebagai sebuah pusat ya, itu sudah mulai bergeser sebetulnya. Khususnya ke Asia Indo-Pasifik ini. Sudah pusat pengetahuan maksudnya Prof ya? Termasuk ini bobot ini ekonomi. Jadi ekonomi dunia ini 60% sudah di Indo-Pasifik. Ada Cina, Korea, Indonesia, India, Jepang. Ya. Itu sudah di sini. Sehingga sebetulnya Indo-Pasifik sudah mendapatkan perhatian yang begitu besar oleh Amerika. Dan Amerika pun sudah memindahkan pangkalan-pangkalan, sebagian pangkalan Timur Tengah sudah di Asia Pasifik, termasuk di Darwin, di Australia dan sebagainya gitu. Nah, tetapi di Indo-Pasifik itu cenderung tentram. Jangan sampai kericuan yang ada di Timur Tengah itu pindah ke sini gitu. Nah, itu Timur Tengah menjadi presiden karena ada kericuan itu gitu. Di samping tentu ada energi ya di sana. Prof, mungkin bisa disebutkan dalam singkat sekali misalnya apa sih sebetulnya yang menjadi magnitude dari hotspot di Timur Tengah itu? Apa soal tadi ya terlalu bervariasinya kekuatan politik, terlalu besarnya proliferasi dari pemegang-pemegang power, atau soal apa Prof sebetulnya? Banyak faktor. Faktor antara lain adalah di situ tentang energi ya. Judulnya dunia ini rebutan energi, itu saya kira udah rahasia umum ya. Kemudian Timur Tengah itu adalah pusat agama-agama Samawi, yaitu di Yerusalem itu di situ pusat agama Samawi, termasuk Hindu, Yahudi, kemudian Nasrani. Nah, kemudian Islam sendiri itu juga pernah kiblatnya itu ke Masjidil Aqsa. Jadi memang pusat betul itu. Jadi ketika menjadi pusat ya tentu di situ menjadi daya tarik yang luar biasa. Dan kemudian terjadilah sebuah konflik besar ya, kemudian muncul secara terus beruntun. Nah, tapi sebetulnya ya sebagai pusat dunia itu sudah beralih sebetulnya. Ya, sudah beralih. Seperti saya katakan tadi, sebetulnya Amerika juga tadinya sudah mau mulai meninggalkan Timur Tengah, kemudian muncul proses Spring dan sebagainya, sehingga Arab Spring. Arab Spring, kemudian Amerika masuk lagi di situ. Gitu. Nah, ini sebetulnya saya sebagai penghemat Timur Tengah ini juga beruntung ya, saya singgung sedikit itu karena istri saya juga seorang akademisi juga, lulusan UI, S3, S2, S3 UI, dan dia ahli dalam bidang kajian Jepang gitu. Sehingga di sini kan saya punya sharing ya ketika diskusi di rumah bagaimana tentang masalah kehidupan akademik. Memperbandingkan antara dua kawasan gitu. Ya. Prof, tadi Prof menyebutkan soal Arab Spring. Ya. Itu bagaimana kita memahami ada satu fenomena dalam waktu 4 atau 5 bulan saja, lalu bisa menimpa beberapa negara dalam waktu cepat dan menumbangkan beberapa rejim sekaligus. Jadi sebetulnya gini, beberapa rejim di Timur Tengah ya, katakanlah waktu itu ya hampir semua ya. Kalau Saudi kan kerajaan, kemudian Syria itu Republik Arab Syria. Kemudian ada Tunisia, ada kemudian Libya kan gitu. Libya itu Republik Sosialis Grid itu ya, Grid Raya Libya. Nah, atau Mesir juga ada Republik Arab Mesir. Nah, ini adalah republik-republik ini mestinya basisnya adalah demokrasi. Nah, tetapi di Timur Tengah ini waktu itu ya demokrasi terpimpin semu. Jadi kalau pemilihan presiden gitu ya, presiden itu sering-sering itu terpilih dengan mayoritas penuh ya, 99% dan sebagainya gitu ya. Nah, ini adalah itu satu. Kemudian kesenjangan ekonomi antara kaya miskin. Ini juga peringatan bagi kita sebetulnya. Jadi kenapa Arab Spring itu muncul pertama kali itu terjadi di Tunis? Karena kesenjangan ekonomi yang terbesar ada di Tunis. Yaitu 0,39 hampir 40 waktu itu, 0,40 gitu ya. Walaupun Tunis mengklaim sebagai negara demokrasi ya. Demokrasi gitu. Kemudian yang ketiga adalah ketergantungan ekonomi terhadap Eropa. Itu juga berpengaruh. Karena apa? Karena waktu itu kan ada krisis ekonomi Eropa tahun 2008. Nah, ketergantungan ekonomi ke Eropa itu yang paling tinggi adalah Tunis di antara negara-negara Eropa yang ada, negara-negara Arab yang ada.
Sehingga ketika Eropa itu krisis 2008 itu imbasnya paling besar ke Tunis. Cepat sekali ya. Cepat sekali. Nah, munculnya di Tunis itu. Jadi pertama kali Arab Spring itu adalah dimulai dari seorang orang penjual ini sayuran yang di jalan gitu, kemudian dia diusir sana kemari, kemudian dia membakar diri, kemudian terjadi sebuah demonstrasi massal dan terjadilah sebuah Arab Spring. Nah, kemudian nanti diusul di tempat-tempat lainnya. Nah, ketika kemudian terjadi di Mesir ya, itu Syria masih tenang sekali. Masih sangat tenang dan yakin bahkan itu tidak terjadi. Nah, kemudian di Mesir terjadi perombakan macam-macam ya, kemudian ini pindah ke Syria. Nah, ternyata yang paling parah malah di Syria. Gitu. Jadi sebetulnya tadi ya, rumput kering tadi itu ada di mana-mana. Nah, itu. Jadi ketika satu tersulut ya kemudian pindah gitu. Konon katanya Prof, konon ini tentu Prof bisa mengklarifikasi. Itu semua disumbang oleh karena peran media sosial. Termasuk yang saling tweet atau apa sehingga lalu satu hal cepat sekali tersebar. Saya waktu tahun 2010 itu ada di Riyadh. Sehingga saya memperhatikan betul media waktu itu. Dan menurut saya sih termasuk ya tentu media sosial dengan Facebook, dengan segala macam media yang ada, tetapi juga media internasional, termasuk saya perhatikan itu Al Jazeera itu juga berpengaruh itu. Karena begitu gencarnya sekali menyampaikan semacam agitasi gitu ya dalam situasi seperti itu, sehingga kemudian berkobar kemana-mana itu. Mengenai media sosial ini atau media pada umumnya apa pembelajaran yang kita ambil? Tadi Prof sudah bicara mengenai rumput kering itu hati-hati gitu. Nah, kalau soal media ini gimana Prof? Kalau kita tarik ke Indonesia misalnya. Nah, media memang jangan sampai media ini menjadi alat yang memprovokasi. Jadi kita harus tegakkan bahwa kepentingan bangsa adalah sama, ketentraman, terus kemudian keamanan itu harus menjadi nomor satu. Tidak boleh kemudian mengatasnamakan sebuah kepentingan politik tertentu atau kelompok tertentu kemudian mengorbankan keamanan, mengorbankan kesatuan. Ini tidak boleh. Apalagi nih jangan sampai media juga diinfiltrasi oleh kepentingan luar. Nah ini harus betul-betul dijaga penuh itu. Kalau tidak ini mengatasnamakan kebebasan berbicara, kebebasan berpendapat, tapi lalu mengorbankan. Oke. Ya. Prof, hari-hari ini bukan hari-hari ini sebetulnya, tapi sebetulnya sudah jadi tren di mana ada konteks konflik ya. Palestina, Israel yang up down kan. Kadang-kadang down, kadang-kadang up dan seterusnya. Nah, apa sih apa sih magnitude-nya sehingga kemudian satu kali up, satu kali down? Apakah memang sejarah berulang atau karena memang ada satu siklus konflik yang kemudian lalu tadi sekali naik sekali turun, atau memang sebetulnya kita bicara mengenai satu konflik yang tidak mungkin lagi berhenti di kawasan tersebut? Konflik ini itu kan ada benang merahnya dengan konflik-konflik di tempat lain juga sebetulnya. Jadi masalah Ukraina dengan Rusia di Timur Tengah juga mirip-mirip juga sebetulnya. Karena di situ juga ada basis-basis militer Rusia, ada basis-basis militer koalisi Rusia. Ya, koalisi Rusia itu kan Iran dan Syria. Nah, di situ ada koalisi Amerika. Ya, sehingga di situ tidak ada henti-hentinya. Nah, ini sebetulnya ada hal yang sebetulnya kalau Arab dengan Palestina itu memang sehari-hari ya. Itu bisa dilihat itu ya, tinggal ngitung hari aja mereka, kadang Senin, Kamis ya kayak orang puasa aja gitu kan gitu. Ya, Senin, sekali Kamis, ada yang melempar bom, roket ganti-gantian gitu. Nah, cuma yang kita curiga tentu kadang-kadang dunia ini kan bergerak bukan yang kita lihat. Jadi yang tidak terlihat itu apa? Nah, ini saya khawatir ada semacam skenario lebih besar daripada itu. Karena itu kan ada 3 kapal induk Amerika menuju ke Timur Tengah itu. Yang 2 sudah ada, yang 1 menuju ke situ lagi. Ini kalau cuma menghadapi ormas Hamas kan sebenarnya sudah selesai itu. Walaupun ya di media seakan bisa melawan Israel, saya kira tidak ya. Karena memang itu terbatas ya, kayak apapun terbatas gitu. Tetapi ini bukan ke sana. Nah, saya khawatir yaitu tadi kalau ini
kemudian merembet ya lebih besar lagi. Eskalasinya. Eskalasinya. Ya. Nah, itu dan itu kayak kan itu yang diperhitungkan gitu. Gitu. Nah, kenapa di situ? Kan memancing-mancing Iran itu. Iran kan dipancing-pancing untuk terlibat itu. Kan selama ini yang salah satu negara yang dikhawatirkan oleh Israel adalah Iran ini kemudian berhasil menjadikan dirinya sebagai negara negara nuklir ya. Nah, ini sebelum lahir ini kan masih mengandung itu bagaimana kalau diaborsi gitu loh. Oh, sampai ke situ ya Prof. Iya, itu. Ya, itulah memang ngerinya studi geopolitik, memang kemana-mana. Nah, itu saya khawatirnya di situ itu. Ya. Prof, sejauh mana situasi di kawasan yang jauh dari kita itu kemudian lalu akan mempengaruhi situasi di perpolitikan di Indonesia? Tentunya ada dong, Prof. Ya? Tentu. Jadi pertama, dari segi ekonomi, kita itu juga cukup besar juga hubungan ekonomi dengan Timur Tengah. Walaupun tidak sebesar hubungan dengan Amerika, ke Jepang, ke Cina ya, tetapi cukup besar juga. Satu. Kemudian kita itu masih bergantung kepada minyak Timur Tengah. Walaupun bukan hanya satu negara. Tapi kita itu kan memproduksi sekitar 800.000 barel minyak per hari. Tapi kebutuhan kita 1,6 juta barel. Berarti ada sekitar 800.000 yang harus dibeli di hotspot. Nah, ini ketika terjadi perang berarti akan ada kendala ya, support minyak dari Timur Tengah ya, dari berbagai negara itu. Nah, kemungkinan kita itu yang nanti harus dilihat lebih dalam lagi, yang setahu saya beberapa waktu yang lalu itu kemampuan atau cadangan minyak kita cuma bertahan sekitar 1 bulan. Ya, tidak sehebat katakanlah Jepang ataupun Amerika yang sampai hitungan tahun gitu ya. Jepang hitungan beberapa puluh bulan gitu. Kita cuma 1 bulan. Nah, kalau seandainya terjadi perang betul dan kemudian itu dalam jangka waktu yang cukup lama, kita akan berpengaruh kepada industri kita. Ya, bahkan bukan hanya industri, tentang kehidupan kita karena kita juga bergantung pada energi itu ya. Nah, itu satu. Kemudian yang kedua, kita akan juga terhambat terhadap ekspor kita ke Timur Tengah. Dan yang ketiga, hubungan keagamaan kita juga terganggu karena haji juga akan berhenti kalau terjadi perang besar. Ya, walaupun mungkin tidak sampai Saudi perangnya, tetapi itu kan ancaman yang sekarang namanya rudal kan kemana-mana. Belum lama ini kan Houthi yang ada di ujung selatan Jazirah Arab itu kan mengirimkan rudal ke Israel itu. Walaupun kemudian dicegat oleh Saudi sendiri dan dicegat oleh Amerika kan gitu. Tapi itu sekarang rudal udah kemana-mana gitu. Jadi sangat berpengaruh kepada kita. Ya. Jadi yang berperang di sana, tapi yang repot kita gitu ya Prof. Ya. Baik, menyenangkan sekali Prof. Saya terus terang sebagai orang yang awam tentang kawasan itu, ini sebetulnya bertanya ini agak mencari-cari dia, mengingat itu bukan sesuatu yang menjadi pegangan saya. Baik, Bapak Ibu, rekan-rekan sekalian, para pecinta podcast Dewan Guru Besar UI, inilah akhir dari obrolan kita bersama dengan Prof. Muhammad Lutfi Zudi dari Fakultas Ilmu Budaya UI. Semoga perbincangan ini mencerahkan kita semua, memberikan suatu knowledge tentang studi yang baik ini tentang kawasan Timur Tengah. Demikian juga bicara mengenai seorang yang sederhana, seorang yang humble dan sudah bisa menjadi orang ya dalam bidang akademik. Moga-moga ini mencerahkan kita semua dan kita bisa belajar dari Prof. Muhammad Lutfi Zudi. Demikian saya akhiri. Terima kasih. Kita bertemu lagi pada lain kesempatan. Bye-bye.